له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Kamis 1 Sya'ban 1444 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali kita fi dhawil kitabi was sunnah, landasan keimanan berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh wa Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dan Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahumullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita masih di dalam al-babul awal, al-imanu billah. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih di dalam al-faslul awal, tauhidur rububiyah, yaitu pasal yang adalah mentauhidkan Allah SWT di dalam rububiyahnya, yaitu kekuasaan, penciptaan, dan pengaturan. Dan masih kita di dalam al-mabhatsuts awal, ma'nahu wa adillatuhu min al-kitabi wa sunnah wal aqli, dan masih kita di dalam pembahasan yang pertama, makna dari tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dan berkuasa, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, akal dan fitrah tentang hal ini, tentang hal bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Pengatur, Maha Berkuasa berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta akal, serta fitrah manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita sebutkan dalil dari akal. Penulis rahimahumullahu ta'ala berkata, Jim, dalatul aqli dallal aqlu ala wujudillahi ta'ala wa infiradihi birrububiyyah wa kamali qudratihi 'alal khalqi wa saytaratihi 'alaihim wa dzalika an tariqin nadhari wat tafakkuri fi ayatillahi dallah 'alaihi. Nah, dalil akal telah membuktikan wujud eksistensi Allah Subhanahu wa taala dan kemandiriannya dalam rububiyah atau pengaturan dan pemilikan, dan kesempurnaan kekuasaannya atas semua makhluk.
Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat dan mengamati semua ayat-ayat Allah yang membuktikannya. Baik. Apa yang dimaksud dengan dalil akal? Maksudnya adalah gini, dengan akal kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Dengan akal kita bisa membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan dalil-dalil yang dimaksud disebutkan dalam Al-Quran dengan al-ayat. Dalam Al-Quran biasanya ada kata-kata al-ayat, yaitu yang artinya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan menggunakan akal kita menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah, maka akal akan menunjukkan adanya Allah, bahkan sekaligus keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat gunung, kita melihat matahari, kita melihat bulan, kita melihat bumi, lautan, daratan, udara. Dengan akal kita bisa menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah, dan akhirnya akal itu menunjukkan bahwa ini gunung, ini matahari, bulan, bumi, dan seterusnya pasti ada penciptanya. Dan inilah yang menunjukkan adanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dalil-dalil akal yang dibangun melalui ilmu-ilmu dasar yang tidak bisa ditolak. Ya, tidak bisa ditolak. Ini juga contoh menggunakan akal akhirnya kita menunjukkan adanya Allah. Contoh ada sebab kemudian ada akibat. Kemudian ada juga hal-hal yang sangat mudah kita pahami dengan akal. Ya, akhirnya kita memahami bahwa ini dengan akal kita menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Di antara dalil-dalil akal yang menunjukkan adanya Allah dengan melihat dampak keberadaan Allah adalah yang pertama, dalilul ijad wal khalq. Dalil penciptaan. Adanya kita, adanya bumi, adanya planet-planet. Maka ini menunjukkan adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya tidak ada menjadi ada. Akal kita menerima bahwa yang asalnya tidak ada menjadi ada, pasti ada penciptanya. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata kemunculannya. Contoh, adanya langit, adanya bintang, adanya bulan, kita nggak bisa lihat secara langsung dengan mata kita. Namun, dia menganalogikan dengan makhluk-makhluk jenis pertama tersebut. Ditarik kesimpulan bahwa pasti ada yang menjadikan dia ada. Matahari yang asalnya tidak ada di malam hari kemudian menjadi ada di siang hari, di pagi hari. Bulan yang asalnya di siang hari tidak ada menjadi ada ketika terbenam matahari. Ini pasti akal kita berpikir bahwa adanya ini pasti ada yang menjadikannya ada. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita bagi, inilah yang disebut dengan dalilul ijad wal khalq. Yaitu bukti secara akal bahwa Allah itu ada,
maka buktinya adalah penciptaan. Yang asalnya tidak ada menjadi ada. Yang asalnya ada menjadi tidak ada. Penciptaan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu dalil secara akal kita adalah dalilul inayah. Perhatian yang sangat terhadap apa yang telah diciptakan. Contoh, di alam semesta ini ada siang dan malam. Di alam semesta ini ada matahari dan bulan. Ada hujan, ada panas, ada daratan, ada lautan, ada hewan-hewan yang mudah dikonsumsi serta dipelihara dan seterusnya. Coba pian, kalau seandainya ayam itu ngalih dipelihara, ngalih kita makannya. Ini namanya dalilul inayah. Keselarasan. Artinya apa? Allah menciptakan ciptaan-ciptaan itu penuh dengan hikmah dan sangat selaras. Adanya yang miskin, adanya yang kaya. Adanya yang buta, adanya yang melihat. Adanya laki-laki, adanya perempuan. Nah, subhanallah. Ini menunjukkan keselarasan di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan surat An-Naba ayat 6 sampai 16. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا dan seterusnya. Yang kalau kita artikan, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Kalau bumi itu tidak jadi hamparan, tetapi dia naik, turun, nggak jadi hamparan, susah. Tapi kebanyakan bumi dihamparkan oleh Allah sehingga kita bisa beraktivitas. Ini menunjukkan secara akal kita melalui proses inayah, keselarasan. Oh, memang ada pencipta. Enggak sembarangan ini diciptakan. Kemudian gunung-gunung sebagai pasak bumi. Ini menunjukkan dengan akal kita bahwasanya keselarasan ini pasti ada penciptaannya. Kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki-laki, ada siang, ada malam, ada fakir, ada kaya, ada tinggi, ada rendah, berpasang-pasangan terus. Siang, malam, hujan, panas, dan seterusnya. Ini menunjukkan keselarasan. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, ada waktu istirahat. Gitu. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian, maksudnya untuk istirahat. Makanya kalau seandainya ada orang menjadikan malam bukan untuk istirahat, maka berarti dia sudah merubah keselarasan itu. Akhirnya hidupnya pun tidak penuh dengan kenyamanan. Karena matanya dibuat oleh Allah agar dia tidur di malam hari. Agar dia istirahat di malam hari. Wa ja'alna al-laila libasa. Maksudnya apa? Kami jadikan malam itu untuk tidur, istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, penghasilan. Ya. Kemudian wa ja'alna wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. 7 langit itu bukan langit biru yang kita lihat. Kalau hujan mendung, bukan. Tetapi kita ini tinggal di bumi, di samping bumi ada planet-planet. Kumpulan planet itu disebut sebagai Bima Sakti
Sakti. Kemudian yang seperti Bima Sakti ini miliaran banyaknya di langit. Allahu a'lam mana yang langit pertama, kemudian mana yang langit kedua, ketiga. Langit yang kita lihat ini saja bighairi amadin tarawnaha, tanpa tiang yang kalian lihat. Di situ ada dua tafsiran para ulama. Memang tiangnya tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita sebagai manusia, atau memang Allah mengangkatnya dari bumi tanpa tiang. Dan itu sebuah keselarasan. Tidak mungkin tidak mungkin itu terjadi tiba-tiba. Ini disebut secara logika dalilul inayah. Bukti keselarasan di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau kita lihat surat An-Naml ayat 88. Sun'ullah alladhi atqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah yang membuat dengan teliti setiap sesuatu. Itqan, setiap sesuatu. Penciptaan manusia kita saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian. Coba kalian fikirkan penciptaan kalian. Begitu luar biasanya penciptaan Allah. Dari mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Tangan ini saja. Allah ciptakan ada kerutannya pada setiap ruas tulangnya. Itu fungsinya ada. Kemudian sekarang ada penemuan sidik jari. Bahkan ada penemuan mata. Ada penemuan bentuk mulut. Nih, ulun baru-baru hari ini mengaktifasi ada sebuah aplikasi dari bank. Harus benganga. Benganga mbah tuh bebincalak bilang. Mun anu kada maunya. Subhanallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun pernah ke toko kacamata. Kalau yang masih muda-muda melihat upil yang ada pada mata itu dia pakai senter. Ulun pernah toko kacamata di Banjar yang sudah tua dan sudah lama toko itu pilihan yang tua-tua mungkin tahu. Sidin kedua sahabat center langsung, nah ini upil ikamnya Sidin. Nah ini. Artinya penciptaan mata saja sangat selaras. Kapan kita bisa melihat dari jauh, kapan yang dekat. Mengalahkan seluruh kamera ini mata. Dan Allah makanya menyebutkan mata itu sebagai nikmat. Alam naj'allahu ainai. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata? Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah menangis ketika membaca ayat ini. Kata beliau, menangis semalaman dalam sholat malam. Sampai akhirnya di pagi hari beliau ditanya, Ma abkaita? Apa yang menyebabkan engkau menangis membaca cuma satu ayat? Surat Al-Balad ayat 8 kalau tidak salah. Kemudian beliau mengatakan, Hal bitta layla syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Pernah enggak engkau suatu malam bersyukur kepada Allah yang menjadikan dengan dua matamu ini, Allah menjadikan dengan dua matamu ini bisa melihat dengannya. Kita ini kan di malam hari sekarang tidak merasakan nikmatnya mata. Kenapa? Kapan matahari terbenam, tinggal klik listrik, keluar cahaya. Tidak lagi tidak melihat, tetap melihat. Coba pian mati lampu. Saat itu terasa nikmat mata. Dan itu bukti adanya Allah secara keselarasan. Dalilul inayah. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu benar-benar itqan. Makanya salah satu
semboyan kami di pesantren dan ilmu adalah unggul. Unggul yang saya maksud di situ itqan. Ngerjakan sesuatu pasti harus dipastikan dengan benar-benar. Tidak boleh tidak. Tidak ada tulisan ya toilet pakai tulisan tangan, enggak ada. Harus benar-benar rapi meletakkan. Dan itu hanya Allah yang bisa berbuat demikian. Baik untuk urusan langit, untuk urusan bumi, daratan, lautan, dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjut. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan akal menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesendirian Allah dengan kekuasaannya dan kesempurnaan kuasanya atas para makhluk. Dengan cara bagaimana? Kita berpikir dengan akal kita akan tanda-tanda kekuasaan Allah yang saya sebutkan tadi. Cara menggunakan akal untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang mengatur adalah dengan melihatkan akal kita kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah saya sebutkan tadi ada dua cara. Yang pertama yaitu dalilul ijad wal khalq. Saya tuliskan saja ya. Jadi kita bisa menentukan adanya Allah dan Allah itu berkuasa melalui akal. Ya. Dalalatul aql. Dalalatul aql. Dalil logika. Dalil logika ini salah satu caranya adalah kita buktikan dengan dalilul ijad wal khalq, yaitu bukti penciptaan. Kemudian pengadaan. Ya. Kita lihat penciptaan-penciptaan yang ada. Ini tidak mungkin ada sendirinya, enggak mungkin, mustahil. Kemudian pengadaan, ada sendirinya pengadaan, mustahil itu. Turun hujan sendirinya, mustahil. Pasti ada yang menciptakannya secara akal logika kita. Kemudian yang kedua, dalilul inayah. Yaitu bukti keselarasan. Maksudnya apa? Kepala di atas, kaki di bawah, itu keselarasan. Ya, itu keselarasan. Muntung di sini, kada di sini. Coba pian muntung kalau di sini. Ya, itu keselarasan. Ini menunjukkan adanya Allah. Dan seperti yang saya bilang, orang kalau sudah bertauhid rububiyah, hidupnya tenang. Tidak takut dengan apapun. Kenapa? Dia miliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak takut dengan kehidupan setelah kematian. Tidak takut dengan kehidupan yang dia hadapi sekarang ini. Sebagian manusia itu Pak, ini saya buktikan ya. Silahkan buktikan. Sebagian manusia kalau sudah dapat masalah, dia mengatur hidupnya dengan otaknya. Seakan-akan dia mengatur Allah. Pernah ulun dapat itu? Sekretaris pejabat ngadu. Ustadz gimana Ustadz? Ulun selingkuh ketahuan Ustadz. Kemudian sidin seorang cerek bekesah. Tapi kena tuh ulun kene Ustadz. Mungkin kena kene. Jadi dia ngatur dirinya. Ulun lihat muhasirin tuh bina pusing benar. Kenapa tidak bersandar dengan rububiyah Allah?
Coba cukup mengatakan, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan perang Ahzab, semua faksi kekafiran, kemusyrikan datang kepada beliau. Beliau cuma mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian ini Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam api yang sangat besar. Datang Jibril alaihissalam. Kemudian menawarkan bantuan. Ama ilaika fala wa ama ilallahi fabala. Adapun minta tolong kepada engkau, ya, saya minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalilul inayah. Indah kalau kita berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan, walin nadhari fi ayatillahi wal istidlali biha ala rububiyyati turuqun katsirah bihasabi tanawu'il ayat wa ashhariha tariqan. Ada banyak metode dalam mengamati dan mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Allah untuk membuktikan rububiyah atau kepemilikan dan penguasaannya. Dan metode yang paling terkenal ada dua. At-tariqul awwal an-nadharu fi ayatillah fi khalqin nafsil bashariyah wa huwa ma yu'raf bidalalatil anfus. Fan-nafsu ayatun min ayatillahil 'azimah dalla 'ala tafarrudillah wahdahu birrububiyyati la syarika lah. Kama qala ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun wa qala ta'ala wa nafsin wa ma sawwaha. ولهذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها أو أن يحولها إلى علقة أو يحول العلقة إلى مضغة أو يحول المضغة عظاما أو يكسو العظام لحما. Nah. Metode pertama, mengamati ayat-ayat Allah dalam penciptaan jiwa manusia, yang dikenal dengan istilah dalalatul anfus atau pembuktian diri. Jiwa adalah salah satu dari ayat-ayat besar Allah yang membuktikan keesaan Allah dalam rububiyah. Tiada sekutu baginya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan? Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 21. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Al-Quran Surah Asy-Syams ayat 7. Oleh sebab itu, seandainya manusia dengan seksama mengamati jiwanya yang mengandung keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, niscaya hal tersebut dapat mengantarkannya kepada keyakinan bahwa ia mempunyai Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Bijaksana, dan Maha Mengetahui. Sebab, bukankah manusia tidak dapat menciptakan nutfah atau setetes mani yang merupakan asal ciptaannya? Dia juga tidak mampu menjadikan dari nutfah itu segumpal darah, atau dari segumpal darah itu segumpal daging, dan dari segumpal daging itu tulang belulang, atau membalut tulang belulang itu dengan daging. Baik. Sekarang kita ingin mendalami metode pertama dalam menggunakan akal untuk mengetahui dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui akal kita. Yang pertama yaitu mengamati ayat-ayat Allah dalam penciptaan jiwa manusia. Ini hampir sama dengan yang saya sebutkan, yaitu dalilul ijad wal khalq. Bukti penciptaan, ya, bukti pengadaan. Tetapi ini lebih spesifik kepada manusia, ya, yang dikenal dengan dalalatul anfus, pembuktian diri. Jadi diri kita saja kalau kita perhatikan, maka kita akan mengetahui bahwa ada Allah. Makanya jawaban paling mudah untuk orang yang tidak percaya adanya Tuhan, ya, baik itu dengan segala macam sektenya, ateis ataupun orang-orang yang
ragu atau belum berani menentukan ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, maka sebut saja. Coba perhatikan penciptaanmu. Bagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 21? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Perhatikan pada diri kita. Niscaya kita akan mendapati bahwa diri kita ini diciptakan oleh Allah yang asalnya tidak ada menjadi ada. Dengan penciptaan yang penuh dengan keselarasan, itqan. Penuh dengan ketelitian, kedetilan. Saya Pak, punya kawan di Samarinda, dokter nih. Ada dokter ahli apa gitu ya, dalam tubuh pokoknya. Ustaz, di dalam tubuh kita itu ada sel yang kalau seandainya ada sesuatu masuk yang tidak baik kepada tubuh kita, pasti sel itu akan bergerak. Ya akhi, subhanallah. Tidak mungkin itu adanya tiba-tiba. Tapi yang aneh luar biasa kadang-kadang, orang yang cerdas malah tidak percaya Tuhan. Betul apa betul? Sebagian yang terlihat di atas muka bumi ini. Itu menunjukkan apa? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ulaika hum utu zakan walam yu'tu zakat. Mereka diberi kecerdasan, tapi tidak diberikan pensucian diri untuk menerima adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga surat Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Persis seperti dalam surat At-Tin. Bagaimana? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seandainya manusia dengan seksama mengamati jiwanya yang mengandung keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, niscaya hal tersebut dapat menghantarkannya kepada keyakinan bahwa ia mempunyai Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Ini tiga sifat ini kalau orang percaya dengannya, hidupnya tenang. Allah pencipta dan Allah bijaksana dalam penciptaannya. Kemudian Allah Maha Mengetahui apa yang telah Dia ciptakannya. Maka hidupnya akan tenang. Tidak akan mudah gelisah, galau, takut, khawatir. Tidak. Kenapa? Karena Allah lah sang pencipta dan Allah Maha Bijaksana atas ciptaannya. Allah tidak akan zalim terhadap ciptaannya. Kemudian Allah Maha Mengetahui apa yang diciptakannya. Sebab bukankah manusia itu tidak dapat menciptakan nutfah? Nutfah itu gini Pak. Ada sel dari air mani laki-laki bertemu dengan sel dari sel telur perempuan. Kemudian dia berkumpul selama 40 hari. Itu disebut nutfah. Ada yang bisa menciptakan itu. Dokter spesialis kandungan manapun tidak ada yang bisa menciptakan. Yang bisa mereka lakukan adalah agar yang mungkin dikatakan sulit untuk hamil, agar mengeluarkan spermanya. Itu yang bisa dilakukan. Laki-lakinya disuruh mengeluarkan spermanya, kemudian perempuannya disuruh mengeluarkan sel telurnya. Kemudian digabung, dimasukkan dalam tabung oleh mereka. Adapun menciptakan sperma, tidak bisa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak bisa nutfah tadi, campuran sel telur dengan sel mani laki-laki tadi, ya, dirubah menjadi sebuah alaqah, sekumpulan segumpal darah. Lalu menjadi segumpal daging. Gak ada yang bisa mengubah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu diisi tulang belulang. Nah, itulah yang disebut dengan dalalatul anfus. Pendalilan penciptaan jiwa manusia. Seperti yang sudah saya ucapkan tadi. Dalalatul ijad wal khalq. Adanya manusia,
penciptaan manusia pasti ada yang mencipta, tidak mungkin dia tiba-tiba ada. Wallahu a'lam. Nah, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita pelajari tentang dalil akal akan yang menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari dalil akal tersebut kita mempelajari ada dalalatul anfus. Cara akal menunjukkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita
untuk memperhatikan jiwa manusia. Maka niscaya kita akan dapati bahwa manusia itu tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti dia ada dengan penciptanya. Nah, kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, metode yang kedua, yaitu at-tariqut tsani an-nazaru fi ayatillah fi khalqil kauni wa huwa ma yu'rafu bi dalalatil afaq. Wa hadhihi kadzalika ayatun min ayatillahi al-'azimah dalla 'ala rububiyyatihi. Qala Allah Ta'ala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu 'ala kulli syai'in syahid. Wa man ta'ammala al-afaq وما في هذا القول من سماء وأرض وما اشتملت عليه السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر وما اشتملت عليه الأرض من جبال وأشجار وبحار وأنهار وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق دله ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكون موجدا له مدبرا لشؤونه. وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدع الكائنات علم أنه خلقت للحق وبالحق وأنها صحائف آيات وكتب براهين ودلالة على جميع ما أخبر به الله عن نفسه وأدلة على وحدانيته. Nah. Metode yang kedua, mengamati ayat-ayat Allah yang terdapat pada penciptaan alam semesta yang disebut dengan dalalatul afaq atau pembuktian alam raya. Ini juga merupakan salah satu dari ayat-ayat Allah yang sangat besar yang membuktikan rububiyah atau ketuhanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Al-Quran Fussilat ayat 53. Baik. Sekarang coba perhatikan cara yang kedua atau metode kedua yang dengan akal kita bisa menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan berkuasa satu-satunya. Yaitu yang disebut dengan dalalatul afaq, pembuktian secara alam semesta ini. Alam semesta ini dari mulai langit, bumi, daratan, lautan, udara, manusia, hewan, pepohonan, gunung-gunung dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa Allah ada dan Allah lah satu-satunya yang mencipta atas alam semesta ini. Ya. Nah, barang siapa yang mengamati segenap ufuk atau alam raya dan segala sesuatu yang terdapat di alam ini seperti langit dan bumi serta semua yang terdapat di langit seperti bintang-bintang, planet-planet, matahari dan bulan, demikian juga yang terdapat di bumi berupa gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, lautan, dan sungai-sungai, serta semua situasi dan kondisi yang mengiringinya berupa pergantian malam dan siang, dan perjalanan alam raya ini dengan aturan sistem yang sangat rapi. Niscaya akan menunjukkannya pada hakikat akan adanya pencipta bagi alam ini yang menjadikan dan mengatur semua urusannya. Seorang yang berakal semakin jauh ia mengamati semua makhluk dengan segala keindahan penciptaannya, pasti ia semakin yakin bahwa alam ini diciptakan dengan hak untuk kebenaran. Di samping itu, ia merupakan lembaran-lembaran bukti, buku-buku yang mengandung keterangan, argumentasi, serta petunjuk atas segala sesuatu yang diberitakan Allah tentang dirinya, sekaligus sebagai bukti akan keesaannya.
Intinya alam semesta ini seluruhnya adalah bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya cara paling mudah untuk mendakwahi orang-orang yang ateis, tidak percaya kepada Tuhan adalah melihat kekuasaan Allah pada alam semesta ini. Itu cara paling mudah untuk mendakwahinya. Daripada debat logika macam-macam, lihat saja. Lihat saja penciptaan makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang paling terbesar yang dia bisa lihat dengan mata kepala dia. Maka niscaya sangat mudah untuk mendakwahi mereka ini. Waqad jaa fi ba'd al-athar anna qauman aradu al-bahtha ma'a al-imam Abi Hanifah fi taqrir tauhid ar-rububiyyah faqala lahum rahimahullah akhbiruni qabla an natakallam fi hadhihi al-masalah an safinatin fi Dujlah tadhhabu fatamtali'u min at-ta'ami wa ghayrihi binafsiha wa ta'udu binafsiha fatarsu binafsiha wa tarji'u kullu dhalika min ghairi an yudiraha ahad faqalu hadha muhal la yumkinu abadan faqala lahum idza kana hadha muhalan fi safinatin fakaifa fi hadha al-'alami kullihi 'ulwihi wa suflihi fanabbaha ila anna ittisaq al-'alam wa diqqata sun'ihi wa tamama khalqihi dalilun ala wahdaniyati khaliqihi wa tafarrudihi. Nah, dalam sebuah kisah, sekelompok orang ingin membahas tentang kebenaran tauhid rububiyah bersama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah namanya adalah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Dan beliau ulama besar dan akhirnya menjadi salah satu imam dari 4 imam dalam mazhab fikih. Dan Imam Abu Hanifah terkenal dengan kecerdasannya. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriyah. Terkenal, sangat terkenal sekali dengan kecerdasannya. Kita dengar bagaimana cerita kecerdasan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nah, beliau rahimahullahu taala langsung berkata, sebelum kita mulai membahas masalah ini, tolong kalian beritahukan kepada saya bagaimana pendapat kalian tentang sebuah perahu di sungai Dajlah atau Tigris yang berlayar dan berisi membawa muatan makanan dengan sendirinya. Kemudian ia kembali ke tempat semula dan berlabuh dengan sendirinya. Kemudian kembali lagi berlayar dengan sendirinya. Semua itu berlaku tanpa ada yang mengendalikannya. Mereka menjawab, ini adalah suatu hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi selamanya. Ia berkata kepada mereka, apabila hal ini mustahil terjadi pada sebuah perahu, lalu bagaimana halnya dengan alam semesta ini? Maksudnya begini, kalau seandainya ada kapal berjalan sendirian, balik lagi sendirian, tidak ada yang menahkodainya, maka orang-orang akan mengatakan enggak masuk akal. Lalu bagaimana alam semesta ini? Ada turun sorangan hujan, ada panas sorangan, ada matahari yang bergerak sendirian tanpa ada yang mengaturnya. Kalau pada perahu tadi saja, kelotok saja, jalan seorang di sorangan tuh. Ya. Jalan sorangan dari Warung Soto ke Lok Baintan, jalan sorangan, balik lagi jalan sorangan. Orang akan mengatakan, gila ya kamu. Pasti ada orangnya. Pasti ada yang menyetirnya. Maka kalau itu pada sebuah perahu, bagaimana dengan alam semesta ini? Ada hujan. Ada hujan, kadang-kadang hujannya cuma hendak melambai aja hujan. Ya. Bayangkan itu dikatakan tidak ada yang mengaturnya. Ini mustahil, tidak masuk akal. Nah, dengan demikian beliau telah mengingatkan kepada suatu hakikat bahwa keteraturan alam serta kerapian dan kesempurnaan kejadiannya adalah bukti konkret atau nyata akan keesaan penciptaannya. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian itulah tadi dalil akal
untuk menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua metode, yang pertama dalalatul anfus, yaitu pembuktian pada diri kita. Tidak mungkin diri kita ini terjadi dengan tiba-tiba, padahal penciptaannya begitu luar biasa. Kemudian yang kedua dalalatul afaq, yaitu pembuktian alam semesta. Tidak mungkin alam semesta yang begitu luar biasanya, selarasnya, ini ada tiba-tiba. Ya. Nah, semestinya penulis membawakan dalil kedua, yaitu beliau mengatakan tadi kan di awal, yaitu berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis, akal, kemudian apa? Fitrah. Nah, ini nggak ada disebutkan oleh penulis. Saya nggak tahu kenapa tidak disebutkan oleh penulis fitrah di sini. Baik, saya akan menambahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah tentang dalil-dalil akal ini. Ya, saya akan lebih rinci lagi dalil-dalil akal. Tadi sudah saya sebutkan dua dalil dari akal. Ya, yang pertama yaitu dengan akal kita mengetahui buktinya adanya Allah Subhanahu wa taala dengan bukti penciptaan, bukti pengadaan. Ada yang dicipta, ada makhluk yang tercipta. Kemudian yang kedua dalilul inayah, yaitu keselarasan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu ini yang ketiga, satu, ini dua, ini tambahan dari saya ya, agar lebih luas lagi. Kemudian yaitu dalilul itqan. Wal ihkam. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah dalil atau bukti kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan itu begitu sempurna. Bukti yang menunjukkan akan hal ini surat Al-Mulk ayat 3. Allah berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa." Kemudian Allahu alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan pernah melihat dalam ciptaan Allah itu yang tidak seimbang. Pasti selalu seimbang. Tidak pernah ada ciptaan Allah yang tidak seimbang. Pasti seimbang seluruhnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah dalil at-taskhir. Apa ini dalil taskhir? Yaitu bukti pengaturan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur matahari, bulan, seluruhnya jalan pada porosnya, sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 2, wasakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Allah yang menguasai matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amr, Allah yang mengatur mereka. Ya. Ini dalil pengaturan secara akal, kita pasti ada yang mengatur ini semua. Karena tidak mungkin tidak ada yang mengatur. Dan yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil takhsis. Yaitu bukti pengkhususan. Wah, ini menarik ini. Bukti pengkhususan. Contoh. Air mata. Pernah lah pian tataguk air mata? Banyu mata. Apa rasanya? Masin. Kenapa dia masin? Kada tawar.
Salah satu fungsinya adalah air mata asin itu agar kondisi mata tetap stabil. Air telinga. Pernah pian tahu air telinga lah. Pahit rasanya. Kenapa dia pahit? Agar serangga kada masuk. Pengkhususan. Air mulut kita nih. Kenapa dia tawar? Tawar. Agar dia bisa menjadi perasa. Oh ini manis. Oh ini pahit. Oh ini asam. Oh ini asin. Dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun?" Apakah kalian tidak memperhatikan air yang kalian minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya atau kami yang menurunkannya? Lau nasha'u la ja'alnahu ujajan falaula tashkur. Kalau kami ingin air hujan itu kami jadikan asin. Kalau kami ingin. Tapi tidak demikian. Subhanallah. Tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya. Yang keenam. Dalil al-jamal. Bukti keindahan. Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 6. Inna zayyanna sama'a dunya bizinatinil kawakib. Kami indahkan langit-langit dunia dengan apa, Pak? Dengan bintang-bintang. Makanya orang kalau lagi sedih, hatiku bagaikan langit yang tak berbintang. Wah. Hah? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil ketujuh. Dalil mu'jizat para nabi. Itu menunjukkan secara logika kita adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'jizat para nabi dan alangkah banyaknya mu'jizat para nabi alaihimussalatu wassalam. Contoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi siapa? Yang pian paling ingat. Yang tidak bisa dibohongi karena Al-Quran. Nabi Isa. Apa mukjizat sidin? Nabi Musa. Yaitu membelah laut. Jelas itu dalam Al-Quran. Tidak mungkin itu sendirian. Pasti ada Allah yang mengatur sampai lautan itu terbelah. Lautan itu terbelah kenapa sebenarnya? Dia seperti ada penahannya. Jadi dinding sini ada penahannya. Sini ada penahan. Jadi dia tidak bisa mengalir. Sehingga lama-kelamaan ini menjadi kering. Sehingga bisa dilalui. Contoh yang lain siapa? Sebutkan jelas dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim. Tidak disebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Yunus dimakan ikan paus dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Bisa terlepas dari kesulitan. Dan ini Pak, saya berpesan ya, terutama para pengusaha, pedagang. Salah satu kiat agar lancar usahanya adalah amalkan sebab syar'i. Di antaranya zikir. Di antaranya sholawat. Di antaranya istighfar sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. 3.
Yang keempat, cerita siapa? Satu lagi belum ada. Hah? Nabi Yusuf. Apa mukjizatnya? Mimpi. Oke, mimpi. Mukjizat mimpi. Betul terjadi akhirnya. Yang lain lagi. Satu lagi. Menghidupkan orang mati. Ada disebutkan dalam Al-Quran. Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Taib. Yang keenam. Nabi Saleh. Apa mukjizatnya? Onta keluar. Itu kita bisa pahami kalau kita baca hadis. Ini ada kisah Nabi yang mustahil. Mustahil. Secara kekuatan manusia tidak mungkin. Mustahil. Tapi dapat mukjizat. Nabi, pamannya Maryam siapa? Nabi Zakaria. Sudah tua renta, kemudian istrinya menopause, tetapi masih melahirkan, yaitu Yahya. Ini mukjizat. Itu dalil yang ketujuh yang menunjukkan bahwa penguat adanya Allah Subhanahu wa taala secara logika, dan masih banyak yang lain lagi. Kalau saya bisa tambahkan menjadi 13, tapi nggak perlulah ya. Saya sebutkan secara ringkas saja penambahan kekuatan. Misalkan adanya perubahan-perubahan dan tahapan-tahapan yang dialami oleh manusia di luar kekuasaannya. Yang kedua, adanya berbagai model manusia dengan berbagai macam warna kulit, adanya ratusan bahasa di alam semesta, adanya tumbuhan yang berasal dari biji yang kecil namun lunak akhirnya bisa tumbuh. Lihatlah air hujan yang turun ke bumi, ya, asalnya dia dalam bentuk tawar, dalam bentuk tawar dan bukan asin, kemudian menjadi butir-butiran. Kemudian matahari yang bersinar sejak sekian abad yang lalu enggak pernah padam. Subhanallah. Kemudian langit yang begitu luasnya tidak ada tiang penyangganya. Kemudian angin bertiup dengan teraturnya. Subhanallah. Kemudian bumi yang dijadikan oleh Allah sebagai hamparan. Seperti gempa yang terjadi. Merasakan kita akhirnya kuasa Allah. Bumi itu qararan. Amman ja'alal arda qararan. Siapa yang menciptakan bumi dalam keadaan diam? Qarar. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergerak sedikit saja menjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Subhanallah. Dan itu pun gempa bumi itu adalah sebuah hal yang patut disyukuri. Kenapa? Karena dia sekarang terjadi. Kalau tidak terjadi sekarang akan lebih dahsyat daripada yang ini. Subhanallah. Ya, saya punya kawan yang sedang di sana. Kemudian tolong dong kirim foto-fotonya. Asli dari orang yang di sana, memang ke sana. Orang Indonesia, kawan saya yang ke sana. Saya bilang ini seperti sedang berperang. Kata dia, iya. Satu kota Atakia hancur lebur. Seperti dibom habis-habisan. Hanya dengan gerakan lempengan sedikit saja. Itu pun rahmat Allah. Kalau tidak itu terjadi sekarang, akan terjadi nanti. Kapan Allah lebih mengetahuinya dan lebih dahsyat daripada itu. Subhanallah. Ya, orang kalau seperti ini masih ada yang bisa menyombongkan diri. Ya akhi, yakini baik-baik, kamu kecil dibandingkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang luar biasa lagi, betapa banyak doa yang dikabulkan oleh Allah SWT. Kita berdoa. Banyak yang dikabulkan oleh Allah doa-doa kita. Menunjukkan bukti bahwa secara akal kita, bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada disebutkan kucing yang buas ketika berburu tikus, tapi sangat jinak dengan manusia. Siapa yang membuat demikian? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada ikhwan, orang kalau berpikir tentang rububiyah Allah, niscaya dia akan tunduk patuh tanpa kesombongan apalagi ujub. Dengan segala macam yang dia miliki. Mungkin jabatan, pangkat, kekuatan, senjata, atau apa-apa. Nah, wallahu a'lam. Kita masuk ke dalam pertanyaan, apa maksudnya berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa didasari ilmu? Maksudnya adalah macam-macam ini maksudnya. Ada yang berbicara tentang hukum Allah, halal haram, tanpa tahu ilmunya, baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Atau berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa dasar ilmu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya. Atau berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dasar ilmu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kenapa syirik kecil itu dosanya lebih dahsyat dari dosa besar? Karena syirik kecil berkaitan dengan penyimpangan terhadap hak yang paling khusus dimiliki oleh Allah. Saya beri contoh ya, contoh syirik kecil apa? Riya, ya kan? Apa itu riya? Memperlihatkan amal agar dilihat oleh orang lain, agar orang lain memujinya atau memberi hadiah kepadanya. Itulah disebut dengan apa? Riya. Dia memperlihatkan amal atau memperbagus amalnya agar dilihat oleh orang lain sehingga orang lain ini memujinya atau memberi hadiah kepadanya. Itulah apa? Riya. Baik. Riya ini, orang yang riya berarti dia sudah memberikan hak yang paling istimewa yang Allah miliki diberikan kepada makhluk. Apa itu hak yang paling istimewa? Ibadah. Dia ingin dapat pahala bukan hanya dari Allah, dari ibadahnya, tetapi juga dapat dari makhluk. Makanya orang riya lebih dahsyat dosanya dibandingkan dosa berzina, dosa mencuri, dosa membunuh. Ya, dosa membunuh saja diharamkan dalam agama Islam, apalagi membunuh yang tidak benar. Dan Islam sangat mengecam pembunuhan. Ya, sangat mengecam pembunuhan dengan ketidakbenaran. Bahkan antum harus pahami baik-baik. Ini jangan sedikit-sedikit angkat senjata. Dosa yang merupakan dosa warisan sampai hari kiamat kelak, yang terus mengalir dosanya adalah dosa pembunuhan. Siapa yang pertama kali membunuh? Qabil membunuh Habil. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tuqtalu nafsun zulman. Tidaklah seseorang terbunuh dengan kezaliman. Illa kana ala ibnil Adam al-awwal kiflun min damiha. Kecuali anak Adam yang pertama, dia menanggung dosa dari darah yang tertetes tanpa kebenaran tersebut. Ya. Makanya ada orang membunuh sekarang di zaman-zaman sekarang ini tanpa kebenaran, maka yang menanggung pertama kali adalah anak Adam yang pertama, yaitu Qabil. Dosa besar. Kalah dosa ini dengan dosa riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji atau diberi hadiah. Kenapa? Karena dosa membunuh urusannya dengan manusia. Tetapi dosa riya urusannya dengan siapa?
Allah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Makanya dosa besar, dosa syirik kecil lebih besar daripada dosa besar. Ya syekhuna, kita enggak syekh ya. Kita penuntut ilmu biasa. Syekh, para ulama-ulama. Jangan panggil saya syekh. Uhibbuka fillah ahabbaka Allah alladhi ahbabtani fihi li'ajli. Apakah ada pembagian tentang tingkatan yakin seperti ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin? Iya, ada. Sebagian disebutkan dalam Al-Quran. Dan disebutkan oleh para ulama dalam perkataan-perkataannya. Dan ilmu yakin artinya dia memiliki ilmu yang pasti, yang benar berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Ainul yakin dia melihat langsung apa yang sudah dia ilmui tersebut. Haqqul yakin artinya dia memasukkan apa yang dia lihat dengan matanya kepada qalbunya. Bukan hanya matanya yang beriman, tapi qalbunya juga beriman. Nah, wallahu a'lam. Tentang puasa sunnah bulan Sya'ban, bolehkah puasa sunnah sebulan penuh pada bulan Sya'ban dan bersambung dengan bulan Ramadan? Sebulanan penuh tidak boleh, karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa fi Ramadan. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan berpuasa sebulanan penuh kecuali di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa dalam satu bulan puasa sunnah kecuali bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa diperbanyak untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Bolehkah berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban? Boleh. Dan ini pendapat jumhur. Karena hadis yang melarang berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, hadisnya mungkar. Hadisnya adalah lemah. Wallahu a'lam. Bagaimana agar doa-doa dan keinginan kita bisa berkesesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Maka para ikhwah, berdoalah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa-doa yang berasal dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah wahyu dari Allah dan itu penuh kebaikan. Allahu a'lam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya, salah satu di antaranya adalah menjadi anak yang saleh atau salihah. Apakah anak yang saleh ini bisa menjadi syafaat bagi orang tua yang melakukan kesyirikan kelak di akhirat? Maka jawabannya gini, Pak. Syafaat itu prosesnya gimana? Nih syafaat ya. Di sana ada Allah, kemudian di sini ada pemberi syafaat, di sini ada yang diberi syafaat. Pemberi syafaat ini bisa meminta kepada Allah agar si fulan diberi syafaat ketika si pemberi syafaat ini satu diizinkan oleh Allah. Yang kedua diridhai oleh Allah. Baru dia boleh minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan. Tetapi untuk orang yang diberi syafaat juga ada syaratnya. Syaratnya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang mensyirikkan Allah tidak akan mungkin dapat syafaat. Jangankan dari anak, dari Rasulullah SAW tidak dapat. Rasulullah SAW bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati man la yusyriku billahi syai'an. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Siapa saja yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Tauhid syarat mutlak dapat syafaat. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yang artinya
Manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Ya, ikhlas hanya dari hatinya. Wallahu a'lam. Qadarullah, orang tua saya masih sering mengikuti acara-acara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, dan bahkan orang tua saya paling semangat menghadiri. Mohon nasihatnya Ustaz sebagai seorang anak. Apa yang harus saya lakukan selain mendoakan dan mendakwakan orang tua saya? Dua ini sudah. Doa dan dakwah. Dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya lebih banyak daripada dakwahnya. Dan jangan bersandar kepada dakwahnya, tapi bersandarlah kepada doanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah fala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, yang berdiri sendiri, perbaikilah dengan rahmatmu aku memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit. Perbaikilah seluruh urusanku. Jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Ini yang saya katakan tadi. Dia sepertinya mengatur dirinya. Ya, jangan para ikhwah. Kita ini ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang mengatur kita. Lihat Nabi Muhammad SAW berdoa untuk ibundanya Abu Hurairah. Allah mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah didoakan oleh Rasulullah SAW pulang ke rumah. Lalu kemudian ibunya langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan remehkan doa para ikhwan. Jangan terlalu bersandar kepada sebab duniawi, sebab kauni. Bersandarlah kepada syarab syar'i dini. Sebab syariat dan sesuai dengan agama Islam. Di antaranya doa yang paling mujarab. Berdoalah kepada Allah SWT. Dan yang berbicara di hadapan antum sudah merasakan bagaimana dahsyatnya doa dalam memberi petunjuk kepada orang-orang terdekat. Bapak, ibu, saudara, saudari. Berdoalah kepada Allah SWT. Ya. Kalau tadi yang bertanya mengatakan orang tuanya sudah meninggal dalam kesyirikan, mungkin sulit. Sekarang orang tuanya masih ada kesempatan. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر.